Bagaimana jika peradaban manusia ternyata bukanlah satu-satunya peradaban cerdas yang ada di alam semesta? Banyak ilmuwan telah menghitung kemungkinan bahwa ada sekitar 40 miliar planet yang dapat mendukung kehidupan di galaksi Bima Sakti. Bahkan, terdapat banyak galaksi lain yang mirip dengan galaksi Bima Sakti di alam semesta ini. Dan dengan jumlah yang hampir tak terbatas ini, sulit untuk menyangkal kemungkinan adanya kecerdasan atau peradaban lain di alam semesta selain dari manusia. Lebih dari itu, peradaban manusia mungkin bukanlah peradaban cerdas pertama di alam semesta. Dan dari simulasi usia bumi dan alam semesta, kemungkinan adanya peradaban makhluk cerdas lain selain manusia atau alien sangatlah besar. Dan mungkin telah ada selama ratusan juta atau bahkan miliaran tahun sebelum manusia. Sulit untuk membayangkan tingkat ilmu pengetahuan dan teknologi yang mereka miliki. Namun seorang astronom bernama Nikolai Kardashev, dia mengklasifikasikan peradaban berdasar tingkat kemajuan teknologi dengan menggunakan konsumsi energi sebagai acuan untuk mengklasifikasikannya. Metode ini dikenal sebagai skala Kardashev yang memiliki 3 jenis peradaban, mulai dari level 1 hingga level 3, dan kemudian diperluas hingga level 7 oleh peneliti-peneliti selanjutnya. Mari kita eksplor bagaimana masing-masing jenis peradaban tersebut dapat dipahami secara logis. Maka, jika kamu sudah siap, simak video ini hingga selesai dan jangan skip. Peradaban level 0 bisa dianggap sebagai peradaban yang masih sangat awal dalam skala peradaban makhluk cerdas secara keseluruhan. Sebuah peradaban level 0 menggunakan sumber daya alam dari planetnya sendiri untuk mendapatkan energi, dan sebuah peradaban level 0 yang sedikit lebih maju akan menggunakan sumber daya lain seperti minyak atau gas alam. Karakteristik dari peradaban level 0 adalah bahwa mereka belum mengembangkan teknologi untuk menggerakkan diri atau menghasilkan daya untuk semua peralatan mereka dengan cara membakar bahan kimia. Dalam skala Kardashev, jenis peradaban dilihat dari jumlah energi yang dihasilkan setiap detik. Sebuah peradaban level 1 menghasilkan setidaknya 10⁻16 watt energi per detik. Dan menurut hitungan astronom Carl Sagan, peradaban global kita di tahun 2018 berada pada level 0,72 dalam skala Kardashev berdasarkan total energi yang kita konsumsi. Sehingga untuk bisa maju 0,1 poin dalam skala ini, jumlah energi yang harus ditingkatkan sebanyak 10 kali lipat, dan diperkirakan membutuhkan sekitar 100 hingga 200 tahun lagi bagi peradaban kita untuk meningkat dari level 0,72 menjadi level 1. Peradaban level 1 disebut sebagai peradaban planet yang tidak lagi bergantung pada sumber daya alam seperti minyak bumi, batu bara, atau nikel. Sebaliknya, sumber utama energi mereka akan menjadi energi nuklir. Meskipun peradaban kita saat ini masih berada di level 0,72, saat ini kita menggunakan pembangkit listrik tenaga nuklir untuk mengubah energi nuklir menjadi listrik melalui proses fisi nuklir. Proses ini melibatkan pemecahan inti atom berat seperti uranium atau plutonium menjadi inti yang lebih ringan. Ketika inti atom tersebut terpecah, energi dilepaskan dalam bentuk panas yang kemudian digunakan untuk menghasilkan uap. Uap ini lalu digunakan untuk menggerakkan turbin yang terhubung dengan generator dan menghasilkan listrik. Keuntungan dari pembangkit listrik jenis ini adalah bahwa reaksi fisi nuklir menghasilkan jumlah energi yang besar dari jumlah bahan bakar yang relatif kecil, sehingga efisien dalam hal penggunaan sumber daya. Namun, terdapat beberapa masalah seperti produksi limbah radioaktif yang harus ditangani dengan hati-hati untuk menghindari dampak lingkungan dan kesehatan manusia. Selain itu, risiko kecelakaan nuklir juga menjadi perhatian yang serius dalam pengoperasian pembangkit listrik jenis ini. Akan tetapi ketika mencapai peradaban level 1, fisi nuklir akan digantikan oleh fusi nuklir. Fusi nuklir adalah proses di mana inti dari dua atom ringan bergabung untuk membentuk inti atom yang lebih berat. Proses ini melepaskan energi dalam jumlah besar dan merupakan kekuatan utama di balik energi yang dihasilkan oleh matahari dan bintang-bintang lainnya.
Dalam fusi nuklir, atom-atom seperti hidrogen atau isotop hidrogen yang disebut deuterium atau tritium dapat digabungkan untuk membentuk helium sambil melepaskan energi yang sangat besar. Proses ini berbeda dari fisi nuklir, di mana inti atom berat seperti uranium dibelah menjadi inti-inti atom yang sangat kecil. Fusi nuklir umumnya dianggap sebagai sumber energi yang sangat potensial karena bahan bakunya seperti isotop hidrogen relatif melimpah di alam dan produksinya menghasilkan energi yang bersih dan hampir tak terbatas. Berkat proses fusi nuklir ini, matahari kita telah terus membakar energi selama miliaran tahun, dan dengan mengembangkan kemampuan untuk menggunakan fusi nuklir ini, kita dapat memperoleh energi nuklir yang bersih, aman, dan hampir tak terbatas. Di tingkat peradaban level 1, manusia akan banyak mengandalkan energi nuklir, termasuk sumber energi nuklir yang berasal dari bintang neutron atau inti bintang yang telah runtuh dari sebuah bintang raksasa supermasif. Dan setelah mencapai peradaban level 1, manusia akan mampu mengirim wahana antariksa berawak ke hampir setiap planet di tata surya. Kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi akan membantu mengatasi kanker dan penyakit lain yang tidak dapat diobati, bahkan penyakit yang diakibatkan oleh virus dan infeksi. Perkembangan dalam bidang obat regeneratif akan memungkinkan kita meregenerasi setiap organ, yang akan secara signifikan meningkatkan masa hidup rata-rata manusia. Manusia akan memiliki kemampuan untuk tinggal di laut dan bahkan di awan. Lalu jika peradaban level 1 sudah sejauh ini, bagaimana dengan peradaban level 2? Peradaban level 2 juga dikenal sebagai peradaban bintang, di mana tahap evolusi manusia telah menggantungkan sumber energinya pada bintang-bintang terdekat. Setelah sebuah peradaban mencapai tahap akhir peradaban level 1, energi yang dihasilkan melalui fusi nuklir buatan tidak lagi cukup untuk kemajuan, sehingga cara paling efisien dan realistis untuk mendapatkan energi adalah mengambilnya dari bintang-bintang terdekat. Freeman Dyson, seorang fisikawan teoritis sejaman dengan Albert Einstein, dia berpendapat bahwa seiring perkembangan peradaban, manusia dapat mengambil energi dari bintang-bintang terdekat, dan salah satu metode yang diajukan adalah menggunakan bola Dyson, bertujuan untuk menangkap sebagian besar energi yang dipancarkan oleh bintang. Meskipun demikian, menutupi bintang secara keseluruhan dengan struktur semacam ini tidaklah efisien dan tidak realistis, dan sebagai alternatif, beberapa struktur lainnya telah diusulkan, seperti cincin Dyson yang mengorbit bintang atau gugusan Dyson yang terdiri dari beberapa cincin Dyson. Konsep peradaban level 2 sering diangkat dalam film-film seperti Star Trek atau Star Wars. Contoh dari film-film ini menggambarkan masyarakat yang memiliki teknologi canggih untuk mengambil energi dari bintang-bintang terdekat. Peradaban level 2 menggambarkan tahap evolusi yang menarik dalam pemahaman manusia tentang penggunaan energi dan teknologi. Ketika sebuah peradaban mencapai peradaban level 2, masalah energi dalam kehidupan sehari-hari dapat diatasi dengan efektif dan membuka pintu untuk eksplorasi antar planet dalam tata surya yang lebih leluasa, dan memungkinkan kemajuan teknologi medis regeneratif yang dapat memperbaiki seluruh tubuh manusia dan berpotensi mengakhiri kemiskinan dengan pemenuhan kebutuhan energi yang mencukupi. Simulasi ini sangat menarik, namun akan lebih menarik lagi jika kita melangkah pada peradaban level 3. Peradaban level 3 juga dikenal sebagai peradaban galaksi, yang menggambarkan tingkat kemajuan yang luar biasa dalam peradaban manusia. Peradaban level 3 memiliki kemampuan untuk mengumpulkan energi dari bintang-bintang di seluruh galaksi, bahkan yang berada di jarak yang sangat jauh. Salah satu teknologi kunci yang mereka kuasai adalah anti-gravitasi, yang tidak hanya digunakan untuk transportasi antar planet, tetapi juga untuk skala yang lebih besar seperti mengontrol pergerakan planet. Dalam sebuah rekaman video yang beredar di internet beberapa waktu lalu, ditemukan UFO besar di dekat matahari. Rekaman objek misteri ini dapat mendekati dan meninggalkan permukaan matahari dengan leluasa, dan objek tersebut mungkin saja adalah perangkat untuk mengumpulkan energi yang dilengkapi dengan teknologi anti-gravitasi yang dikirim oleh peradaban level 3 yang belum kita ketahui. Mereka kemungkinan dapat menggunakan lubang cacing untuk melakukan perjalanan antar galaksi, meskipun mereka belum mampu menciptakan lubang cacing sendiri. Bentuk kehidupan peradaban level 3 akan memperpanjang
masa hidup mereka sebanyak mungkin, menjadikan berbagai bidang ilmu mencapai puncaknya. Tujuan selanjutnya bagi peradaban semacam ini adalah mengatasi keterbatasan masa hidup alami dengan mengekstraksi kesadaran dari materi dan mencapai keabadian, sehingga potensi evolusi manusia naik ke level yang lebih tinggi. Meskipun Kadarsep menyatakan bahwa peradaban level 3 ini mungkin merupakan puncak evolusi, beberapa astronom dan peneliti sains berpendapat bahwa masih ada kemungkinan adanya peradaban yang lebih maju di atas level 3. Meskipun peradaban level 3 mampu menggunakan lubang cacing untuk bergerak di seluruh galaksi, mereka masih bergantung pada lubang cacing yang sudah ada, dan untuk bisa dengan bebas bergerak di seluruh galaksi, peradaban yang lebih maju perlu menciptakan lubang cacing mereka sendiri. Namun untuk melakukan hal ini, tidaklah cukup untuk menggunakan energi yang ada di galaksi, sehingga peradaban level 4 akan menjadikan sumber energi utama mereka dari supernova. Supernova adalah ledakan besar yang terjadi selama tahap terakhir kehidupan bintang besar. Supernova menyebabkan pelepasan energi yang terkonsentrasi dan intens dekat bintang. Hal ini akan menjadi sumber energi yang sangat efisien karena akan menghasilkan jumlah energi yang setara dengan jumlah energi yang disimpan dan dilepaskan oleh bintang sepanjang masa hidupnya. Supernova terjadi kira-kira setiap 40 tahun di galaksi, sehingga peradaban level 4 akan melakukan perjalanan ke beberapa galaksi untuk mengumpulkan energi ini. Ketika sebuah peradaban mencapai level ini, mereka akhirnya akan dapat mengekstraksi kesadaran dari daging dan mencapai keabadian. Dan lebih jauh, peradaban semacam ini mungkin dapat menciptakan kehidupan cerdas, dan kemungkinan peradaban level 0 telah diciptakan oleh peradaban level 4 ini. Dewa-dewa dan pencipta yang muncul dalam mitos kemungkinan besar menggambarkan bentuk kehidupan peradaban level 4. Namun bukan berarti peradaban level 4 adalah omniscient yang memiliki pengetahuan maha luas yang meliputi segala sesuatu, dan bukan pula omnipotent yang memiliki kekuatan mutlak dan absolut. Mereka hanya telah maju hingga titik di mana mereka akhirnya menyadari tentang kebenaran penting bahwa teori tentang multiverse adalah benar dan ada alam semesta lain di luar alam semesta kita saat ini. Sebuah peradaban level 5 juga disebut sebagai peradaban multiverse. Ketika sebuah peradaban menyadari bahwa teori tentang multiverse itu benar dan mencari alam semesta lain, mereka akan berkembang menjadi peradaban multiverse. Jumlah energi yang tak terbayangkan akan diperlukan untuk mencapai alam semesta lain, dan sebuah peradaban level 5 akan mulai mencari ke lubang putih untuk menjadikannya energi. Lubang putih adalah benda astronomis yang terus melepaskan massa dan energi, yang merupakan sisi terbalik dari lubang hitam. Keberadaan lubang putih telah diprediksi dengan menggunakan solusi lubang hitam yang membalikan waktu untuk persamaan medan Einstein. Sebuah peradaban level 5 akan menemukan keberadaan lubang putih dan akan mampu memanfaatkan energinya. Para ilmuwan telah menghitung bahwa satu lubang putih akan melepaskan jumlah energi yang setara dengan sekitar 14 juta kali energi dari seluruh galaksi, dan sebuah peradaban level 5 akan mengumpulkan energi dari lubang putih di satu alam semesta untuk kemudian menggunakannya dalam perjalanan mencapai alam semesta lain. Sebuah peradaban level 6 adalah tingkat lanjut peradaban multiverse level 5, di mana mereka mampu memanfaatkan energi dari multiverse. Multiverse merujuk pada sebuah kelompok alam semesta di mana setiap alam semesta memiliki hukum fisika yang berbeda, dan untuk mengumpulkan energi dari multiverse, peradaban level 6 memerlukan jumlah energi yang jauh lebih besar daripada mengumpulkan energi dari lubang putih. Hal ini menunjukkan bahwa peradaban level 6 memiliki kemampuan untuk mengakses sumber energi yang sangat besar dan kompleks yang belum diketahui manusia saat ini, dan mungkin terkait dengan partikel Tuhan atau partikel dasar yang ada di alam semesta. Dengan energi yang terkumpul dari multiverse, peradaban level 6 dapat menjaga keberlangsungan hidup mereka yang meliputi beberapa alam semesta. Bahkan mungkin mereka mampu menggabungkan alam semesta tersebut untuk menciptakan realitas yang sesuai dengan keinginan mereka. Hal ini menunjukkan tingkat kemajuan teknologi, pemahaman fisika, dan kontrol energi yang luar biasa yang belum dipahami dan bahkan di luar akal sehat manusia saat ini.
Namun, meskipun tak masuk akal sehat, ternyata masih terdapat peradaban lain yang melebihi 6 tingkat peradaban sebelumnya. Sebuah peradaban level 7 akan mampu mengendalikan energi yang melebihi batas-batas ilmu pengetahuan dan hukum alam semesta saat ini. Mereka akan mampu mengendalikan energi dalam skala transuniversum. Hal ini akan menghasilkan kekuatan yang lebih besar dari yang dapat kita bayangkan dan mungkin akan menimbulkan keabadian bagi mereka yang mencapainya. Dalam perjalanan evolusi peradaban manusia, saat ini kita masih berada di tahap yang masih jauh dari sempurna. Dan di tengah langkah menuju peradaban yang lebih maju, sebagai manusia, kita harus senantiasa mengingat posisi kita saat ini. Penggunaan sumber daya alam yang bijaksana dan pengembangan teknologi yang ramah lingkungan adalah kunci dalam menjaga keberlangsungan hidup kita di planet ini. Selain itu, kita semua harus menyadari bahwa alam semesta ini begitu luas dan kemungkinan kita tidaklah sendiri di dalamnya. Kita harus bergerak maju, melebihi batas-batas yang kita anggap tak terjangkau, dan bersama-sama menjelajahi misteri yang masih tersisa di alam semesta ini.